Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada video yang sangat menarik dan tentunya banyak sekali hikmah dan ilmu yang bisa kita petik. Sebelum kita mulai, selamat Hari Santri untuk seluruh santri di Indonesia. Langsung saja kita melihat videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Yang jelas Ada jagoan gue. Tolong, kaki saya sakit. Presiden! 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 Astagfirullahaladzim. nah setelah tidak terlalu panjang, sudah waktunya kita beri kesempatan ya, insya Allah 20 Oktober nanti Pak Prabowo dan Gibran tidak apa-apa, dilantik dulu. Setelah itu 21 Oktober kita akan gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran tolol itu ya, si kutu apa itu yang banyak kotor, serba pornografi ya, jadi pikir dia itu bukan negara kita, orang rakyat, keadilan nggak ada ya, tapi hanya pokoknya. Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat musang berbulu domba ini kan pribadi Tolong, kaki saya sakit. saya yang lama ini. Ingat saya waktu kita sekolah di SD SMP pernah belajar banyak sekali bahasa, tapi musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini lengah ini, kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Peribahasa musang murah. Nah, mungkin tafsirnya ya kita ditelikung dan seperti itu ya. Seperti peribahasa ini. Mas Bobi, Mas Gibran itu melalui proses, tidak ujuk-ujuk, kan gitu ya. Sama seperti Mbak Puan itu sejak SMA juga ikut. Kan nggak boleh dong. Apakah ini hanya terjadi di Indonesia? Tidak. Di Amerika itu mana-mana, Singapura. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil. Ada kiriman makanan, jangan dimakan ya. Itu lapar, masa yang nggak boleh makan? Aduh, lapar itu, Bu. Karena kita tidak tahu, kita tidak pesan. Ulang lagi, Bu, ulang lagi. Tapi kalau tahu sumbernya dari ibu-ibu yang memberi tidak apa-apa. Ulang aja. Baik ya. Ulang aja makanan yang dimakan. Ulang aja lagi makanan yang dimakan. Udah. Ulang lagi makanan yang dimakan. Nambah lagi ya, udah nambah. Nah, luar biasa. Anies itu adalah tokoh bukan hanya untuk negara ini. Anies itu dipersiapkan Allah untuk menjadi tokoh internasional. Ya, tiba-tiba dibalik lagi ke lokal. Oh iya, kok jadi gubernur? Ngapain? Dia seperti tidak mau melompat. Jadi membangun romantisme akhirnya. Iya, saya pengen itu Anies itu sekarang. Memang dia nggak, misalnya sekarang, oh Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Tolong, kaki saya sakit. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas Anies Palestina tuh mendukung, membutuhkan Anda. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda, gitu loh. Jadi itu kalau saya bahasa sasmitanya ya, mencoba untuk menerjemahkan apa maksud Allah tuh begitu. Misalnya, Ya. dia dijadikan utusan khusus Presiden Prabowo untuk nggak Indonesia. usah harus pakai utusan khusus.
terus dunia internasional itu udah sangat mengakui ketokohan Pokoknya dari jangan menggunakan fasilitas negara Prabowo ngapain? gitu ya. Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Imam Mahdi cocok Mas Anies. Tolong, kakek saya sakit. Sekarang ancaman-ancaman, tantangan-tantangan bagi umat manusia di seluruh dunia itu amat sangat berat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin ar-rasulil amin al-habibil mubin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun berada, semoga video ini menemui kita dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan dan diberi kemampuan untuk menata dan menjalani aktivitas kehidupan kita dengan baik, dengan mulia, menghasilkan kreativitas yang bernilai dan juga bermanfaat baik untuk pribadi kita, keluarga, kehidupan sosial, dan lebih khusus lagi kehidupan berbangsa, bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Semoga seluruhnya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, video ini kami sengaja buat dan khususkan untuk Presiden ke-7 Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang telah purna bakti di hari Ahad yang lalu, 20 Oktober 2024 Masehi. Alhamdulillah telah ditunaikan seluruh tugas-tugas pengabdian beliau selama kurang lebih 10 tahun sebagai Presiden ke-7 di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kami menampilkan video ini langsung membuatnya di hari Selasa ini, 2 hari kurang lebih setelah purna bakti, dengan harapan agar dapat lebih rileks, lebih nyaman untuk bisa disimak, dan mudah-mudahan juga dalam keadaan yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memudahkan, boleh jadi berkontemplasi, mencerna, dan juga mengisi hari-hari dengan lebih baik lagi. Pak Jokowi dalam hal ini, yang pertama, saya pribadi ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas dedikasi pengabdian selama 10 tahun sebagai Presiden ke-7 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu ketika Allah memilih, Allah memiliki kehendak tertentu dan dimanfaatkan selama 10 tahun ini, sudah pasti didapati banyak kebaikan-kebaikan yang menjadi legasi yang Bapak tinggalkan. Termasuk hari ini, hari Selasa 22 Oktober 2024, dikenal sebagai Hari Santri. Santri-santri di pelosok negeri ini merayakan eksistensi, kebahagiaan menjadi sebagai bagian dari santri yang pernah hadir di lingkup pesantren, dan tentu itu satu di antara legasi yang telah Bapak tuangkan selama menjabat. Saya masih ingat di tanggal 15 Oktober 2015 Bapak mengeluarkan keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015, dan deklarasi Hari Santrinya dilakukan di Istiqlal pada tanggal 22 Oktober 2015. Sampai hari ini boleh jadi hari yang ke-9 atau waktu yang ke-9 dari sejak deklarasi itu dilakukan. Itu satu bagi kita semua dari sekian legasi yang mungkin didapatkan. Tentu ada kebaikan-kebaikan terlepas dari berbagai macam kekurangan-kekurangan. Setiap orang pasti memiliki itu semua. Yang kedua, kita ingin menyampaikan juga permohonan maaf bila selama dalam masa 10 tahun kepemimpinan Bapak dalam memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, saya sebagai rakyat melakukan hal-hal yang kurang layak, kurang pantas untuk dilakukan, dan tentunya ini secara terbuka mudah-mudahan Bapak berkenan untuk
memaafkan, berkenan untuk melapangkan, dan dengan itu pula mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan. Yang ketiga, saya kira ini mungkin agak jarang disampaikan. Boleh jadi juga oleh orang-orang terdekat di lingkungan Bapak, mungkin juga para agamawan atau mungkin para kiai yang dekat. Boleh jadi ada yang sudah atau belum menyampaikan bahwa alhamdulillah jabatan presiden sebagai amanah sudah dituntaskan selama 10 tahun. Diantarkan bahkan kepulangan oleh para menteri terkait, kepulangan dikawal oleh satu formasi dari Angkatan Udara dengan pesawat-pesawat yang khusus, dan juga kembali ke kediaman dengan arakan dan sebagainya. Alhamdulillah semua telah dilakukan, semua tugas telah tuntas. Nah, itu salah satu ulama besar di Indonesia, tentunya Ustadz Adi Hidayat. Beliau saja pandai berterima kasih, bahkan beliau malah meminta maaf. Meminta maaf sebagai warga negara Indonesia. Masya Allah. Kalau tidak bisa terima kasih, setidaknya jangan menghujat lah. Jangan menghujat, jangan ikut-ikutan seperti yang lain. Dan itu beliau katakan tadi, tentunya Hari Santri itu tak luput dari peran penting Pak Presiden Joko Widodo. Dan semoga itu menjadi amal jariah bagi Pak Presiden Joko Widodo. Kalian yang suka mencaci, menggunjing, menghina Pak Jokowi, kalian mengambil dosa-dosa Pak Jokowi, dan Pak Jokowi semakin bersih, semakin hilang dosa beliau. Tentunya sih sebenarnya bagus sih untuk Pak Jokowi sih. Kalau mereka yang suka mencaci Pak Jokowi terus mencaci, bagus sih sebenarnya. Pak Jokowi semakin suci, Pak Jokowi semakin bersih. Dosa-dosa Pak Jokowi terus mereka ambil. Maka, nah saya kira tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau kita terpecah belah, jangan mau kita diadu domba. NKRI harga mati, selalu optimis dengan cara berpikir positif dengan apa saja keputusan pemerintah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.